Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lista Ghazali. Semangat pagi siang, selamat beraktivitas kepada teman-teman semuanya, baik subscriber baru maupun yang sudah lama dan yang selalu setia untuk update informasi dari channel Lista Ghazali. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang selalu support, yang mendukung channel saya, baik itu melalui like, share, komen baik, dan subscribe tentunya. Saya doakan kalian semoga dipermudah segala hal, dipercepat dalam pencapaian cita-cita yang baik ya, sukses dunia dan akhirat, amin. Seperti biasa masih dalam rangka menanti ini sebentar lagi ada detik-detik KYC massal. Untuk tanggal atau detail tanggalnya itu belum bisa diprediksi ya, tetapi minggu depan banyak dari developer ya, tim dan yang PIN Network member senior lainnya itu berasumsi, kita amini saja minggu depan. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa info yang sangat penting berkaitan dengan PIN Network. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, yang baru hadir atau ingin join dengan PIN Network, langsung saja klik link yang ada di deskripsi atau di komen PIN. Teman-teman silakan wajib untuk mendownload dua aplikasi ini ya, yang harus segera diinstal itu sebelum KYC. Itu juga harus ada Pi browser. Jadi tidak hanya aplikasi Pi, tetapi Pi browser. Jadi ada dua ya, ada dua. Silakan semuanya itu diwajibkan ya untuk membuat. Sedangkan untuk Pi browser sendiri itu teman-teman itu merupakan syarat untuk membuat passphrase ya melalui main.pi. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai passphrase atau wallet Pi sampai sekarang, segera bikin ya teman-teman. Itu di sini ya, pokoknya di sini di wallet.pi, teman-teman langsung generate passphrase-nya dan simpan sebaik mungkin agar bisa melakukan KYC. Itu merupakan esensi dasar ya untuk atau sebelum melakukan KYC massal. Oke. Itu dari yang pertama ya, mungkin yang baru join segera lakukan itu, ataupun yang sudah lama tetapi belum atau lupa membuat passphrase, segera mungkin ingatkan kepada referral teman-teman semuanya juga ya untuk membuat passphrase. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa peraturan ya yang wajib dan harus kita hormati ya. Di sini teman-teman, sebagai PIN network sejati ya, kita tentunya tidak hanya mau enaknya, tetapi kita harus patuh dengan peraturan yang sudah dibuat oleh PIN network itu sendiri. Setidaknya kita juga harus saling imbal balik ya. Jadi kita menghormati semua peraturan yang dibikin PIN network demi kemajuan project ini juga ya. Jadi silahkan buat teman-teman perhatikan ya. Yang pertama yaitu di sini Inggrisnya one real human, one Pi account, one device, yang berarti jadi satu orang akun Pi ya berlaku untuk satu device ya. Jadi maksudnya satu orang intinya itu hanya boleh mempunyai satu akun Pi ya. Jadi kita tidak boleh memanipulasi, membuat cloningan akun Pi dengan banyak akun ya, padahal yang menjalankan satu orang itu tidak boleh. Itu sangat melanggar dan bisa fatal akibatnya, entah itu di-ban akunnya atau dihapus ya. Itu kewenangan core team yang menindaklanjuti. Jadi jangan lakukan itu. Lalu yang kedua, follow only the official source Pi app and media. Nah, jadi kita disarankan untuk mengikuti sumber official atau resmi aplikasi Pi dan media yang tercantum. Caranya bagaimana teman-teman? Ini semua
info atau yang akurat ya, informasi penting mengenai P-Network yang akurat itu kita bisa dapatkan melalui situs resmi maupun daripada yang berkaitan langsung ya, yang diizinkan oleh Pi sendiri, yaitu posisinya di mana itu di sini. Ini dia yang paling pojok bawah. Ada sosial media Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan Telegram ya. Jadi semuanya ini itu langsung bertautan di aplikasi Pi ya. Jadi ada 5 sosial media yang resmi yang dimiliki oleh Pi Network. Itu yang diikuti ya untuk memantau resmi atau info resmi begitu. Lalu apakah yang ketiga, yaitu Pi Network is not a quickest project. Nah, jadi perlu kita pahami ya, kalau Pi Network itu bukanlah sebuah project yang bisa mendapatkan cash uang secara cepat. Nah, memang ini kita yang khususnya sudah lama tentunya sudah tahu ya, kalau project ini memang sudah memakan waktu hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Dan tentunya buat orang-orang yang baru terjun, itu setidaknya harus wajib membaca white paper agar tidak misinformasi ya. Semua berkenaan dengan konsep, roadmap ya, visi misi, semuanya itu ada di situ agar tidak salah paham dan FOMO juga ya, ketinggalan. Ini semuanya tertera jelas di white paper. Silahkan teman-teman cek di profile dan baca semua roadmap dan white papernya. Oke. Lalu selanjutnya, only account which pass the identity verification will make it to the mainnet pass KYC. Nah, yang ini maksudnya, jadi hanya akun atau pioner yang lolos KYC, atau KYC itu Know Your Customer ya, jadi verifikasi identitas kependudukan ya, itu yang bisa lolos transfer saldo ke mainnet ya. Jadi kuncinya memang selama ini kita yang ditunggu-tunggu itu harus lolos KYC untuk bisa bertransaksi ya. Itu poin yang memang sangat penting sekali ya. Jadi semoga saya doakan kita semua, khususnya yang pioner Indonesia deh ya, permudah KYC-nya lolos semua, termasuk saya. Amin. Selanjutnya, P-Wallet is in the browser and every pioneer should generate one SMS. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang ini itu disarankan untuk wajib memang P-Wallet segera diinstal atau dibuka itu di bagian Pi browser. Tadi saya sudah tunjukkan ya teman-teman. Silakan dibuat secepat mungkin ya, buat teman-teman yang punya referral yang mungkin belum tahu juga, itu harus informasikan, ini berulang kali diumumkan. Apalagi ini sudah mau KYC massal, jadi secepatnya. Oke. Setelah itu, verify your account with at least Facebook or phone number. Nah, ini juga penting teman-teman. Tujuannya apa? Kita disarankan ini untuk verifikasi akun itu setidaknya itu melalui Facebook atau nomor HP. Nah, jadi misalnya salah satu teman-teman sudah verifikasi, nomor telepon cukup, atau hanya Facebook cukup, dua-duanya tentunya jauh lebih baik ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, add email and password as additional security feature. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan email dan password sebagai tambahan keamanan. Nah, itu bisa teman-teman ya menambahkan email dan passwordnya sebagai tambahan keamanan. Kalau yang belum tahu silahkan cek tutorial yang ada di Trading Blues List sekali ya, cara untuk aktivasi email di akun Pi. Nah, yang terakhir, make P-Log application and be informed about the Pi utility. Nah, jadi ini silakan buat teman-teman untuk segera men-setting P-Log up, itu posisinya di sini ya teman-teman. Yang masih belum paham, mungkin teman-teman silakan cek tutorial saya juga di bagian di sini, konfigurasikan tingkat penguncian yang ini ya. Itu segera di setting ya teman-teman. Untuk berapa persentase yang profesional itu teman-teman pilihannya masing-masing ya. Kalau saya sendiri 50% 3 tahun. Tergantung kebutuhan teman-teman. Tetapi memang kita ya wajib dong harus ada berapa persen lah dikunci begitu. Setidaknya itu kan merupakan tanda
imbal balik terima kasih gitu, untuk ekosistemnya itu bisa bertahan dan berkembang begitu. Jadi silahkan diatur ya secepatnya konfigurasi ini ya, lockup atau tingkat pengunciannya. Nah, jadi itu merupakan informasi yang sangat penting. Silahkan buat teman-teman diaplikasikan segera mungkin, apalagi ini sudah mau KYC massal, dan silahkan diingatkan juga referral lainnya. Oke, sekian dulu tutorial dan informasi dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe, on bell notifikasinya segera untuk update informasi khususnya untuk PIN Network ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next